Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hesti Novianti, kelas manajemen D, reguler semester 4. Untuk pertemuan kelima ini kita masuk di analisis kelayakan bisnis. Nah, di sini saya akan memulai dari dua rumus di analisis kelayakan bisnis. Saya akan mencoba mempraktikkan dua alat analisis, yaitu payback period (PP), untuk average rate of return (ARR). Nah, untuk payback period adalah suatu periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan project atau aliran kas neto (net cash flow) menurut Bambang Rianto. Nah, untuk average rate of return merupakan cara untuk mengukur rata-rata pengembalian bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata laba sebelum pajak (EAT) dengan rata-rata investasi. Nah, untuk payback period, ketika kita meminjamkan modal untuk seseorang, pasti ada pertanyaan mau berapa tahun modal ini dikembalikan. Nah, di sini kita harus menjawab dengan perhitungan berdasarkan analisis. Analisis yang digunakan ada dua, yaitu payback period jika arus kas dari suatu rencana investasi atau proyek berbeda jumlahnya setiap tahun. Untuk yang kedua, payback period jika arus kas dari suatu rencana investasi atau proyek sama jumlahnya setiap tahun. Nah, untuk ARR ini merupakan cara untuk mengukur rata-rata pengembalian bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata laba sebelum pajak (EAT). Nah, untuk EAT sendiri yaitu earning after tax atau laba setelah pajak dengan rata-rata investasi dengan menggunakan rumus ARR sama dengan rata-rata EAT (average earning tax) per rata-rata investasi (average investment) dikali 100%. Nah, di sini juga terdapat unjuk kerja atau praktik yang harus saya kerjakan dan jelaskan. Yang ke-1, hitung berapa tahun pengembalian investasi jika pengembalian investasi jumlah sama setiap tahunnya dan jumlahnya berbeda setiap tahunnya. Dan untuk yang kedua, hitung rata-rata pengembalian bunga investasi mesin A dan mesin B. Baik, langsung saja kita praktikkan. Nah, untuk di buku komputer bisnis terdapat di halaman 19 sampai dengan 23, itu merupakan penjelasan dari payback period atau average rate of return. Nah, dari kasus ini kita akan mencoba mencari pengembalian modal mesin A berapa tahun dan mesin B berapa tahun. Untuk ARR, mesin A berapa persen dan mesin B berapa persen. Nah, ini merupakan contoh PT Nusantara saat ini sedang mempertimbangkan membeli mesin A dan mesin B. Perusahaan akan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Nah, untuk metode penyusutan garis lurus dibagi menjadi dua tergantung pengembalian EAT-nya.
Jika earning after tax-nya sama setiap tahun, maka menggunakan SLN. Kemudian apabila setiap pengembaliannya itu berbeda setiap tahunnya, menggunakan SYD. Nah, jadi metode mana yang mau kita pakai? Di sini saya akan mencontohkan keduanya, yang sama dan yang berbeda. Nah, di sini dengan tingkat bunga 15%. Untuk tingkat bunga sendiri disesuaikan dengan keadaan bunga bank. Nah, untuk kasus ini terdapat investasi senilai untuk mesin A 28 juta, untuk mesin B 32 juta. Nah, untuk umur ekonomi sama-sama 6 tahun, nilai residu untuk mesin A yaitu 0 dan untuk mesin B yaitu 5 juta. Nah, untuk EAT-nya sendiri di mesin A sama-sama senilai 8 juta berturut-turut selama 6 tahun. Nah, untuk mesin B berbeda setiap tahunnya. Di tahun pertama 9 juta, di tahun kedua 7.500.000, di tahun ketiga 6 juta, di tahun keempat 4 juta, di tahun kelima 3 juta, dan terakhir di tahun keenam 1 juta. Dari sini kita harus menyusun cash flow untuk bisa memilih mesin A dan mesin B. Di sini saya sudah menyiapkan atau membuat tabel untuk mencari cash flow dan payback periodnya. Dan di sini saya juga sudah menyiapkan tabel yang sama yang saya sudah isi semuanya sebagai contoh. Nah, di sini saya sudah menyiapkan tabelnya di mesin A yang inisial investmentnya itu 28 juta dan mesin B 32 juta. Langsung saja kita isi untuk EAT-nya sendiri menggunakan rumus sama dengan diklik di 8 juta, lalu kunci enter. Nah, langsung kita tarik. Untuk depresiasi menggunakan rumus. Nah, untuk mesin A kan tadi EAT-nya itu kan sama setiap tahunnya. Jadi menggunakan rumus SLN. Initial investment titik di kunci, jangan lupa. Lalu titik 2, nilai sisanya itu kan tadi 0. Jadi 0, titik 2, dan untuk cliff-nya itu 6. Lalu enter. Lalu kita tarik. Nah, ini merupakan depresiasi dari mesin A untuk cash flow-nya dengan rumus sama dengan EAT ditambah depresiasi. Lalu enter. Kita tarik. Nah, ini merupakan nilai dari cash flow. Nah, untuk mengisi rata-rata kita blok, lalu ke auto sum, pilih average. Nah, ini merupakan rata-rata dari mesin A. Nah, untuk menghitung payback period di mesin A menggunakan rumus sama dengan initial investment kunci dibagi rata-rata mesin A, yaitu di cash flow di sini.
lalu enter. Nah, di sini datanya real atau desimal. Untuk di sini menggunakan dua angka di belakang koma, jadi kita kurangi. Nah, seperti ini. Nah, untuk payback period bisa dibaca 2 tahun 2 bulan. Itu cara menghitung pengembalian modal mesin A. Nah, untuk mesin B, di sini kan EAT-nya itu berbeda setiap tahunnya. Untuk menghitung depresiasinya menggunakan rumus SYD, jadi sama dengan SYD initial investment dikunci titik koma. Nah, untuk salvage-nya itu kan di sini terdapat nilai residu untuk mesin B itu senilai 5 juta. Nah, di sini kita isi 5 juta namun menggunakan 5. Nah, untuk 0 itu menggunakan E. Nah, untuk 5 juta kan 0-nya itu ada 6. Jadi 5E 6 titik koma. Nah, untuk slave-nya itu 6 dan untuk per-nya itu tahun 1. Lalu enter. Kita tarik. Nah, untuk cash flow-nya sama seperti mesin A, menggunakan rumus sama dengan EAT ditambah depresiasi. Lalu enter. Kita tarik. Nah, untuk rata-rata sama di blok langsung ke AutoSum average. Nah, di sini kita akan menyamakan untuk hasilnya benar atau salahnya. Nah, ini 12 juta, ini 12 juta sama, dan di sini untuk mesin B-nya itu 9.500.000 dan di sini juga sama 9.500.000. Ini sudah benar. Nah, untuk menghitung payback period, investasi awal 32 juta. Nah, cash inflow tahun ke-1, invest belum kembali, cash inflow tahun kedua, invest belum kembali, dan cash inflow tahun ketiga kelebihan. Nah, untuk menghitung ini kita harus menghitung dari cash inflow tahun ke-1. Nah, untuk cash inflow tahun ke-1 jadi sama dengan, nah, lalu klik cash flow ke-1, lalu enter. Nah, untuk invest belum kembali sama dengan invest awal dikurangi cash inflow ke-1, lalu enter. Nah, untuk cash flow kedua menggunakan rumus sama dengan, lalu klik cash flow tahun kedua, lalu enter. Nah, untuk invest belum kembali sama dengan, nah, invest belum kembali di tahun ke-1 dikurangi cash inflow tahun kedua, lalu enter. Nah, di sini kita harus mengisi sampai minus. Untuk cash flow tahun ketiga menggunakan rumus sama dengan, lalu klik cash flow di tahun ketiga, lalu enter. Nah, untuk kelebihan
Menggunakan rumus sama dengan invest belum kembali di tahun kedua dikurangi cash inflow tahun ketiga. Enter. Nah, di sini kan hasilnya itu sudah min. Jadi langsung kita isi ke kelebihan bulan dengan cara sama dengan lalu min kelebihan dibagi cash flow di tahun tersebut lalu kali 12 lalu enter. Nah, ini merupakan hasilnya. Nah, untuk mendapatkan payback period menggunakan rumus. Nah, di sini kan sudah terlihat payback period menggunakan rumus sama dengan 36 dikurangi kelebihan bulan dibagi 12. Nah, untuk 36 ini kan di sini 3 tahun. Jadi di 1 tahunnya itu kan 12 bulan. Jadi 12 ditambah 12 ditambah 12 jadi 36. Jadi sama dengan 36 dikurangi kelebihan bulan dibagi 12. Lalu enter. Nah, untuk ini menggunakan dua angka di belakang koma, jadi kita kurangi. Nah, ini merupakan hasil dari payback period di mesin B. Nah, dapat disimpulkan bahwa yang lebih cepat untuk pengembalian modal yaitu mesin B. Mesin B. Namun masih ada analisis yang lainnya atau ARR. Di sini terdapat tabel ARR sama dengan tabel payback period. Untuk penyelesaiannya pun agak sama dengan lalu klik, dikunci, enter. Kita tarik. Nah, untuk depresiasi cash flow ini kan sama hasilnya. Jadi kita bawa dari payback period, klik di depresiasi tahun pertama, CTRL-C, lalu CTRL-V. Lalu kita tarik. Nah, untuk cash flow juga sama, kita copy paste aja. Tarik. Nah, namun di ARR di sini bukan rata-rata tapi total. Jadi kita blok, lalu ke auto zoom, lalu klik zoom. Nah, ini merupakan total dari mesin A. Nah, untuk depresiasi di mesin B dan cash flow-nya pun kita sama, kupas aja. Kita tarik. Ini lagi untuk cash flow. Tarik. Dan untuk total sama kayak yang tadi di auto zoom. Kita klik zoom. Nah, ini merupakan total dari mesin B. Nah, dan sebelumnya saya sudah membuat tabel yang sudah diisi. Nah, ini merupakan hasil yang saya tadi sudah isi. Dan untuk yang sekarang langsung ke rata-rata investasi atau umur ekonomis menggunakan rumus.
sama dengan initial investment dibagi umur ekonomis atau 6 tahun, lalu enter. Nah, untuk rata-rata EAT atau umur ekonomis sama dengan total EAT dibagi umur ekonomis atau 6 tahun, lalu enter. Nah, untuk mesin B, rata-rata investasi atau EAT bisa kita copy paste dari mesin A karena menggunakan rumus yang sama. Jadi CTRL-C lalu paste. Nah, untuk EAT-nya juga sama, copy paste. Nah, di sini kita samakan dulu dengan contoh yang tadi saya buat. 5.083.000 sama ini 8 juta. Nah, ini sudah sama. Langsung ke average rate of return. Menggunakan rumus sama dengan rata-rata EAT dibagi rata-rata investasi. Lalu enter. Nah, untuk average rate of return menggunakan persen. Nah, kalau sudah benar ini rumusnya dengan jawaban yang tadi, kita copy paste saja. Nah, kita samakan sama dengan yang tadi. Nah, untuk menggunakan ARR, pengembalian investasi mesin A lebih besar dari mesin B. Kalau yang ini kita pilih persenannya yang besar. Di sini saya sudah menggunakan dua alat, payback period, perhitungan pengembalian modal, yaitu di mesin B, dan sedangkan untuk ARR adalah mesin A. Nah, di sini kita belum bisa memastikan mesin mana yang harus kita pilih. Nah, itu merupakan cara perhitungan dari payback period, PP, dan average rate of return atau ARR. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.